Di pertemuan kedua ini minta sharing dulu nih. Belum di sharing apa namanya? Siap sudah, Share Pak. screen, share screen. Ya. Siap, bisa dicoba lagi, Pak. Oke. Share screen satu. Oke. Jadi di form yang kedua ini kita akan belajar tentang form AGM. Sebentar, saya buka dulu. Form AGM. Ada di halaman, nah ini ya, di halaman 83 ya. Ini kecil sekali di sini ya. Kecil sekali, nanti saya kasih aja dia. AGM 1A. Nggak bisa ya, kirim. M1A. Oke, AGM 1A ya. Jadi AGM ini ada dua, ada A1A dan 1B gitu. Kenapa nggak ada duanya? Ya nggak tahu juga namanya gimana. Kenapa, kan harusnya kan ada AGM 1, ada AGM 2. Nah, ini kenapa nggak ada? Saya juga nggak paham juga gitu sejarahnya. Kenapa bisa nggak ada AGM 1, AGM 2 gitu. AGM 1-nya ada. Saya kan buka yang di Excel ya, sama aja yang di Excel. Cuman yang di TTP ini nggak begitu jelas. Kalau di kita lihat, kita baca itu nggak begitu jelas. Tapi kalau yang di Excel ini ya memang sudah saya buat mirip, serupa. Ada dua halaman, ada halaman 1, ada halaman 2 ya. Jadi AGM ini apa? AGM itu kependekan dari agrometeorologi, agromet. Jadi dia pengamatan meteorologi pertanian atau klimatologi pertanian. Ini khusus hanya ada di stasiun klimat. Jadi kalau di F-Klim itu ada di stasiun apa saja ada ya. Ya meteo, ya geo, di geo juga ada itu. Jadi geofisik itu juga belajar pengamatan, bukan nggak belajar, melakukan tugas pengamatan meteorologi. Tanya aja ya sama teman-temannya yang di geofisik ya, senior-seniornya. Ada pengamatan meteor, walaupun terbatas sih. Hanya di tempat-tempat tertentu aja ya. Kayak di Bandung itu ya. Stasiun geo, tapi melakukan pengamatan klimat. Oke ya, jadi di AGM ini ya, pengamatannya menggunakan waktu setempat. Ya. Kecuali ditentukan lain. Nah, kecuali ditentukan lain. Ini kayaknya nggak ada yang ditentukan lain. Cuma nanti kita lihat aja ya. Ini waktu setempat semua ya, kebanyakan. Kebanyakan waktu setempat semua. Yang perlu diisi adalah ini ya, pertama ya. Peramatan meteorologi di stasiun klimatologi mana? Ya, jadi hanya ada di stasiun klimatologi, jadi stasiun klimatologi mana diisi. Kemudian tahunnya berapa? Oke, kemudian sama ya, garis lintang dan bujur. Diisi derajat menit. Derajat menit ya, bukan koma ya, derajat menit gitu. Kemudian MSL ya. MDPL ini sebenarnya. MDPL, cuman di sini dia bacanya memang MSL. Tinggi di atas permukaan laut. Diisi dalam satuan meter bulat ya. 8 meter, 7 meter ya sama ya. Ini ada di sini ya. Kalau kalian bingung-bingung nyari di mana, di 85 penjelasannya. Cuman gambarnya nggak jelas. Jadi saya kasihlah yang gambarnya jelas ya, yang ada di Excel.
Jadi jangan cari-cari bingung. Tapi ada beberapa yang perlu kalian catat nanti. Jadi catatannya jangan sampai tidak mencatat. Yang penting-penting aja dicatat. Sisanya ada di situ semua. Kemudian waktu paramatan ini di sebelah kanan ini ada. Nah, ini udah dikasih hint, udah dikasih clue. Waktu pengamatannya ini yang ada bacaan Romawi 1, ini Romawi 1. Ada bacaan Romawi 2, ada keterangan Romawi 3 nih. Romawi itu di kolom ini. Nah, ini nih. Itu ada hintnya. Hintnya itu adalah di sini. 7 WS, 14 WS, 18 WS. Nah, sekali lagi ya, bukan waktu UTC ya. Waktu setempat WS yang sudah kalian hitung kemarin itu ya. Sudah kalian hitung itu. Jadi bukan jam 7 tapi jam 7 waktu setempat. Ini udah dikasih tahu nih. Karena nanti di AGM 1B berbeda ya. Gitu ya. Jadi waktunya pengamatan itu sudah ditunjukkan. Kemudian dari yang paling kiri ini ada nomor periode ini. Kalau kurang besar saya besarin. Ada nomor periode ya. Ini satu kolom. Ini diisi dengan angka Romawi. Angka Romawi itu berarti begini ya. Bukan 99 gitu bukan ya. 6, 7, 8 bukan. Tapi X ya. IX ya, angka Romawi. Sesuai dengan tabel mingguan seragam. Di mana ada tabel mingguan seragam? Tabel mingguan seragam ada di peraturan ini sebenarnya. Kalau kalian cari-cari ya. Ini saya kasih dulu tabel mingguan seragam. Mingguan seragam ya, bukan seragam mingguan ya, beda ya. Mingguan seragam berarti minggunya yang seragam, bukan seragamnya yang tiap minggu ya. Terus saya ambilin tabel mingguan seragam. Ada di tabel ini, cuman kalian cari-cari aja ke bawahnya. Apa di tabel yang lama kalau enggak ya. Kalau enggak yang baru, yang ada di yang lama. Nah ya. Pengamatan nah ini dicari di bawah sini. Nah, ini ada nih. Balik deh. Kita snipping dulu. Saya kasih di grup WA ya. Nah, itu dibaca baik-baik dulu ya. Jadi kita potong sampai sini ya. Ini ada jangka waktu dan mingguan seragam. Apa itu mingguan seragam? Jadi dalam satu tahun itu ada berapa minggu sih? Ada berapa pekan? 52 ya. 52. Ada 52 pekan, 52 minggu. Kemudian dari 52 ini dibagi menjadi 12 periode, 12 bulan. Tapi bukan Januari Februari ya, bulannya beda ya. Ya. Jadi dari 52 minggu ini ya, 1 sampai 52 yang isinya 365 hari dan 36 ataupun 366 hari ya. Dibagi menjadi 12 periode. Yang tanggalnya itu harus sama semua. Jadi dari tahun ke tahun itu sama semua. Contoh, ini periode 1 ya. Minggu pertamanya itu tanggal 1 bulan 1 Januari sampai dengan 7 Januari. Dan seterusnya ya. Minggu nomor 5 itu sama dengan
29 Januari sampai dengan 4 Februari. Jadi dia melewati bulan. Itu periode 1. Kemudian kalau nomor minggu 37, berarti di sini ada nih 37. Itu jatuh pada periode 9 tanggal 10 September sampai dengan 16 September. Yang berbeda hanya satu. Kalau tahun kabisat itu di minggu nomor 13. Di minggu nomor 9. Tuh ya, ada minggu nomor 9. Bisa tunjukin, ini di sini nggak bisa ditunjuk. Di minggu nomor 9 nih. Itu kalau di yang tahun kabisat jumlahnya 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4. Ada 8 hari. Tapi kalau tahun yang tidak kabisat 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4. Hanya ada 7 hari. Itu aja bedanya. Yang lainnya sama, jumlah harinya 7. Rata-rata 7. Ada yang 7, ada yang 8. Ya. Jadi ini pengamatan mingguan seragam. Jadi tidak bergantung pada hari tapi pada tabel ini. Jadi seragam semua pengamatan dari tahun ke tahun. Nah, yang ditulis di sini nomor periode sini. Sekarang misalnya tanggal 27 bulan 9. Nah, 27 bulan 9. 27 bulan 9. Ada di periode 9 ya, dengan angka Romawi. Tulisnya dengan angka Romawi. Gitu ya. Kalau dengan angka 9 ya salah ya. Tulisnya di sini aturannya dengan angka Romawi. IX. Ini udah dicontohin IX. Ya, jadi di sini nomor periode ya. Jadi tidak selalu bulan ya, belum tentu ya. Belum tentu bulan. Contohnya, contoh misalnya nih tanggal 3 November. 3 November di sini nomor periodenya 10. Bukan bulan Oktober dia. Tapi dia periodenya 10 Romawi ya. Gitu ya. Itu biasanya ditempel di stasiun. Jadi kalau kalian pengamatan nggak bingung lagi, ditempel. Jadi nggak bakal salah ya. Kemudian yang di kolom 2 adalah angka biasa, ya, angka Latin, angka Arab ya. Kalau angka Latin ini ya. Ini bilangnya angka Arab, Arabic number ya. Di bahasa Inggris juga bilangnya angka Arab ya. Arabic number ya ini yang Arabic number. Nanti kalau Latin number ya ini, angka Romawi ya, Latin number ya. 39. 39 artinya minggu ke-39. Bener nggak sekarang? Sekarang minggu ke-39 ya, betul ya. Tanggal 27 di minggu 39. Kemudian di sini diisi tanggal. Tanggalnya diisi berturut-turut. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya gini ya. Cara ngisinya adalah 24 garis miring 9. 9-nya harus ikut. 9 ini menandakan bulan apa. Sama persis seperti yang ada di tabel sini. Jadi nggak boleh beda ya, harus sama. Sini 24 sampai 30. Ya ditulis 24, 25, dan 78. Gitu ya. Ya, jadi ini adalah sekali lagi namanya mingguan seragam. Jadi kalau mingguan seragam itu jangan bingung ntar ditanya mingguan seragam apa artinya ya. Ya ini ya mingguan seragam. Oke, kemudian di sini ada BK, BB, BK, BB, BK, BB. Ya, itu adalah suhu bola kering ya dan bola basah. Bola basah itu berarti termometernya ada kain muslinnya yang dicelup dengan air ya, dibasahin. Pada sangkar meteorologi ya, standar 1,25 meter. 1,2 meter. Bedanya apa? Bedanya di sini 1 ini ya, untuk jam 7 waktu setempat. 2 itu untuk 14, 3 untuk 18. Cara pengisiannya adalah, ya cara pengisiannya begini. 1 angka di belakang koma, ini saya mau samain aja. Sekarang kan tanggal 27 ya. 1 angka di belakang koma. Persepuluhan.
Jadi ini jam 7, ini jam 14, ini jam 18. Sini ya. Itu ya. Jangan salah nanti ya. Oke. Kemudian di stasiun Klimat ada termometer minimum yang ditaruh di bawah di permukaan rumput ya. Permukaan tanah berumput ya. Dekat di samping dengan termometer tanah. Nah, ini nunjukinnya gimana ya? Kalian harus lihat foto-fotonya sendiri ya. Karena ini kita tidak bisa melihat apa namanya? Stasiun ya. Jadi harus cari sendiri ya termometer tanah. Meter minimum rumput. Ya bentuknya kira-kira gini lah ya. Ditaruh di rumput ya. Ini di atas ini ada penghalang ya, kayak papan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalau sinar matahari untuk memanaskan termometer itu ya. Biar nggak pecah ya, karena dia raksa. Dalamnya alkohol ya. Kalau muainya tinggi pecah ya. Taruhnya di atas permukaan rumput. Kayak gini. Nah, ini adalah termometer minimum rumput. Termometer minimum rumput yang dibaca pada kapan? Sekali lagi ya, ini bukan termometer minimum suhu udara ya, tapi minimum rumput dibaca pada pukul 7 waktu setempat. Dari mana nih? Dari sini tuh. 7 waktu setempat. Ini ada kode 1 di sini. Jadi 1 itu pasti 7 ya. Hanya 23,2. Itu ya. Nah, kemudian ada termometer minimum. Dibaca pada jam 14 waktu setempat. Sama dengan yang di F-Klim. Ini ada 2 di sini ya. Berarti ada waktunya di sebelah kanan tadi ya. Jam 14. Sama. Dengan F-Klim ya. Bukan dengan sinoptik. F-Klim kan kemarin jam 2 kan? 2 siang. Ini juga sama. Kemudian maksimum, ini ada waktunya juga jadi gampang mudah, gitu aja ya. Jadi di sini lihat intinya lihat angka di sini nih. Ini angka ini ada makna waktunya ya. Maksimumnya jam 18 waktu setempat. Tapi kalau waktu 18 waktu setempat ya, berarti kan jam 6 sore. Kemudian sinoptiknya ya di jam 00 ya, misalnya Indonesia Timur sinoptiknya jam 9 malam nih. 9 malam. Tengah jam 8, barat jam 7 ya. Yang nggak berbeda ya, karena memang sudah matahari tenggelam di situ. Tidak berbeda ya. Gampang. Nah, sama aja kalau itu mau dibaca jam 6 untuk jam yang 9 sama aja ya. Nggak berubah. Jadi di situ matahari sudah tenggelam. Kalau di Indonesia enak ya. Kalau di kalian misalnya nanti kerjanya di Amerika ya, misalnya nanti kan kita kan nggak tahu masa depan. Misalnya kalian jadi pengamat di Amerika itu agak pusing. Pusingnya kenapa? Pusingnya kan harinya beda-beda gitu. Jam 6 sore ada yang masih asar ya. Jadi jam 6 sore itu seperti kayak jam 3 siang di sini. Ada waktunya jam 6 sore itu matahari sudah tenggelam. Sudah tenggelam ya, sudah isya gitu. Makanya kalau kita nonton siaran bola tuh ya Liga Premier ya. Terutama Liga Premier karena yang paling utara Liga Premier Inggris. Itu ada yang mainnya itu di sana masih sore, ada yang mainnya malam ya. Padahal jamnya sama gitu. Kalau kita di Indonesia kayaknya jamnya sama. Ya itu tadi panjang harinya beda. Kalau di sana lagi musim panas waktu itu ya. Saya kebetulan mengalami puasa di saat musim panas ya. Tahun 2016 ya. Itu subuh itu jam 2:30 ya. Jadi sahur itu jam 2:30. Imsaknya jam 2:30 malam ya. Kemudian maghrib itu 9:30 malam. Jadi jam 8 malam itu ya masih ada matahari, masih panas ya. Siangnya panjang. Jadi puasa di sana dari jam 2:30 malam sampai jam
setengah 10 malam. Nggak pernah tidur ya. Kalau puasa di Indonesia enak. Kalau tidur kebablasan ya nggak usah sahur. Kalau di sana tidur kebablasan ya 2 hari nggak makan ya. Jadi kalau udah bablas jadi nggak pernah tidur malamnya. Kalau udah bablas kita puasanya 20 jam itu ya, sekitar 20 jam. Ya jadi di sana itu berbeda suhunya ya. Jadi ada jam 6 sore itu sudah gelap, udah dingin, ada jam 6 sore itu masih panas. Kalau di Indonesia udah sama aja ya, nggak beda jauh. Oke ya. Kemudian ini ada RH ya. RH ini dihitung dari sini ya. Jadi kalau ini BKBB-nya 1 berarti RH-nya di sini ngitungnya. Kalau ini 2 berarti ngitungnya dari sini BKBB-nya. Kemudian 3 dari yang sebelah sini. Ya. Jadi cukup mudah ya. Asal patokannya kalian lihat ini. Waktu setempatnya kapan. Untuk RH nulisnya tidak ada koma ya. Bilangan bulat. Dibulatkan ya. Nah, kemudian yang berbeda adalah ini ya. Ini adalah kecepatan angin. Kecepatan angin. Dihitung dari mana? Dihitung dari anemometer sekali lagi. Yang tingginya 7 meter. Mesti dilihat gambarnya kayak gimana nih. Anemometer 7 meter. Ketik 7 meter dia nggak ada ya. Stasiun. Nah, yang 7 meter itu bentuk-bentuknya kayak gini lah ya. Nah, bentuknya kayak gini nih. Bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini, anemometernya ya. Jadi tidak digital ya. Dia tidak digital. Tidak bisa dibaca di dalam ya. Tapi di sini ada kilometer ya. Kayak speedometer, odometer motor itu ya. Yang dia akan bertambah kalau motornya itu jalannya lebih banyak. Nah, kita menghitung berdasarkan odometer yang di sini. Ini ada bacaannya, jadi diintip. Kalau yang 7 meter gimana? 7 meter ada tangganya ya, naik tangga. Nah, di sini nggak ada gambarnya ya, 7 meter. Pakai menara ya. Ya di sini ya, jadi satu dengan di sini. Di sini kalau nggak 6, 7 ya. Biasanya kalau di stasiun klimatologi dia hampir aja disamain 6 atau 7. Kalau yang ada kayak gini. Naik dengan tangga 7 meter. Entah di sini, entah di sini. 7 meter. Dibaca. Kemudian ngukurnya gimana? Ngukurnya itu adalah 3 strip 1. Artinya dia kecepatan angin antara jam 3. 3 itu artinya jam 18 waktu setempat hari kemarin. Strip 1 sampai dengan hari ini jam 7 waktu setempat. Jadi yang dibaca itu jam kemarin dan sekarang. Jadi setiap kita keluar pengamatan itu menulis odometernya itu ya. Jadi yang shift 1 jam 7 waktu setempat itu nulis, shift 2 nulis, shift 3 nulis. Biasanya orangnya ganti-ganti itu. Kemudian orang yang baca tadi kita baca jam 7 waktu setempat tadi, itu dikurangkan dengan yang jam 3, jam 18 waktu setempat kemarin gitu. Periode 1 dikurang periode 3 atau jam 7 hari ini dikurang 18 kemarin. Kan dia kan makin lama makin bertambah tuh. Nah, setelah dikurangkan maka ketemulah kilometernya berapa kilometer gitu. Kemudian dibagi dengan jumlah jam. Nah, sekarang dihitung ya dari jam 18 ya. Berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 8. Lagi ya. 18 berarti kan 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa sih? 13 ya? Bagi 13 jam. 13, Pak. 13 ya? Iya, Pak. 13, Pak. Ya, 13 jam. Dibagi 13 jam.
Maka jadilah satuannya adalah kilometer per jam ya. Jadi kan sama kayak kilometer motor mobil ya. Kilometer dibagi dengan 13. Berapa ya? Jadinya kecepatan rata-ratanya adalah berapa kilometer per jam. Jadi yang diukur adalah kecepatan angin rata-rata memang. Ya Pak, mohon izin habis ini pindah link Pak. Oh udah ya, oke ya. Siap Pak. Siap. Nanti pindah. Oke, kemudian ya. Hal yang sama ya, 1-2 juga iya. Cuman jamnya aja ntar beda. Kalau 1-2 berarti jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2,